Masih ada kurasinya dong. Kalau laki-laki ya api udah. Ya, api aja lah ya. Kurasi juga ada skillnya kali Lord. Iya. Jelas skill. Iya ada skillnya. Gak diajarin di sekolah. Iya. Yang namanya hidup pasti lo harus survive. Nah, cara survive-nya seperti apa? Gue rasa semua orang punya caranya masing-masing ya. Dengan skill mungkin yang berbeda-beda juga. Ada skill yang memang didapatkan ketika lo sekolah atau pendidikan formal. Tapi banyak juga yang enggak. Gue termasuk yang enggak. Lord Adi di samping gue juga enggak nih kabarnya. Ntar kan kita bahas lebih lanjut. Yuk. Akbari kuliah sama kerjanya juga bisa dibilang beda ya. Lumayan. Nah, jadi emang semua orang punya caranya masing-masing. Ada yang otodidak, ada juga yang emang didapatkan secara pendidikan formal gitu. Ntar akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya di sini kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tadi kita udah tes juga. Kru dari MLD Podcast juga udah dites. Dan buat teman-teman yang lagi nonton juga prokesnya jangan kendor ya. Sekarang pun juga angkanya udah oke nih kita. Semoga bisa lebih baik lagi. Jadi prokesnya jangan sampai kendor. Nah, sebelum ngobrol, lo harus follow juga kita di YouTube. Ada namanya MLD Spot TV, silahkan di subscribe, silahkan dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Terus kita ada di Spotify, MLD Podcast, silahkan di follow. Dan juga social media kita di @MLDspot. Nah oke, sebelumnya gue akan bacain dulu respon dari teman-teman yang udah komen di Instagram kita. Jadi kita nanya nih, skill apa yang krusial banget tapi gak diajarkan ketika lu lagi sekolah? Nah ini ada banyak banget nih, coba kita bacain ya. Ada @luasamudro adalah skill entrepreneur. Betul, gue juga gak pernah diajarin. Gimana Lord? Setuju ya? Ya gue setuju itu. Setuju ya? Tapi mungkin kalau skill entrepreneur ini mungkin kita ada belajar kalau di gua dulu ada sekolah tuh namanya perdagangan. Oh. Ekonomi. Oh iya, Mungkin ada kan? Iya. Nah, kalau gue yang paling tidak pernah diajarkan di sekolah itu ya skill menahan kena marah. Skill menahan? Kena marah. Kena marah? Apa Iya. tuh? Apabila seseorang marah kepada kita, gimana kita menahannya? Itu lebih ke anger management ya? Iya. Bener-bener gak ada. Iya. Nonton filmnya aja mungkin itu bisa belajar. Iya, lebih kurang gitu. Iya. Ini ada juga dari @feby_monica. Ini mungkin juga relate sekali dengan keadaan sekarang ya. Branding di social media. Oh iya. Gak pernah ada sekolahnya tuh. Gak ada. Iya nggak Gak sih? ada. Itu lebih kayak ilmu tongkrongan kali ya. Betul. Iya kan? Atau ngeliat yang mana ini keren di save. Iya. Contek gitu. Iya bener. Lu ngobrol sama orang jadi baru kepikiran apa gitu-gitu kan. Terus ada juga dari @pianalfonso87 skill negosiasi. Nah, Asli. skill ngelobi itu emang gak pernah diajarkan di sekolah. Gue orangnya gak enakan banget sih. Gue kalau nanya budget lu berapa Bar? Dari lu dulu deh berapa? Ntar gue sesuaiin. Gue sih gak mahal-mahal, paling 2,5 M. Iya bener. Iya. Iya kan? Bingung sih negosiasi. Iya kan? Itu kayak lu akan bisa ketika lu melakukannya gitu. Akhirnya lu jadi belajar. Benar. Iya gak sih Lord? Apalagi kan di industri pekerjaan kita nih. Iya. Adalah pasti kontakan sama pihak-pihak mana, nawarin kerjaan. Disitulah berjalan proses negosiasi. Iya benar. Kalau di gue kan mungkin lebih tawar-menawar membeli bahan. Dan mencari supplier yang murah. Yes. Nah itu pasti tuh. Benar. And then bila ada function pasti guest itu tawar-menawar itu kan. Bagaimana kita menjual nilai diri kita sendiri. Nah. Itu yang paling susah. Iya. Meyakinkan dia barang ini seharga itu. Iya. Worth it gitu ya. Iya, it's worth it. You buy this. If I cook for you, contohnya kita masak untuk dia, nilai dia sebanyak ini. Nah, itu pasti nggak ada di sekolah kan. Iya, betul. Benar. Nih ada juga dari @semi_14 katanya skill investasi. Lu kan setahu gua, lu udah beli rumah. Alhamdulillah. Cicil berapa lama? 20-an. Tapi tetap aja. Lu sekarang umur berapa? Gue umur baru tahun 28. Wah gila. 28 deh. Salut loh gue. Maksud gue gini. Gue waktu itu emang punya bucket list sendiri ya. Ketika gue di umur 30, gue harus punya properti sendiri. Waktu itu gue udah mikir kayak gitu tuh. Akhirnya waktu itu gue baru bisa di umur 31. Aman lah. Masih oke lah, telat setahun Lord ya. Sedangkan di umuran gue aja, bahkan kepikiran aja masih banyak loh yang belum. Bener sih. Males ribetnya, males dengan tapi lo ada tuntutan cicilan. Tuntutan cicilan. Selama bertahun-tahun betul, gitu. Betul. Menurut gue lo hebat sih, umur 28.
Alhamdulillah sih. Thank you man, thank you. Appreciate banget gue. Itu gara-gara gue dulu kan punya pasangan tuh. Terus kayak. Dulu berarti sekarang udah gak nih? Udah gak. Tapi gak ada harta gono gini kan? Gak ada. Oh ada? Gak ada. Kirain ada. Gak ada. Jadi sebenarnya dari dulu gue punya pacar lama gue gitu loh tadi sama Rio. Terus kayak gue putus, terus gue hilang arah tuh. Abis putus kan kayak lu males gitu kan, kayak gak jelas kan, udah fase yang gak jelas. Terus gue bingung, kayak gue pengen cari apa yang bikin gue tiap bangun pagi tuh ada desire gitu. Nah gue ingat waktu gue kecil nih gue punya Emi tuh sama. Sebelum 30 gue udah harus punya rumah sendiri, gue tinggal sendiri. Dan akhirnya udah gue berangkat ke pameran properti sendirian. Gue impulsif lah, akhirnya gue kayak ada satu rumah yang instagramable banget. Di Dharma Wangsa kan ya? Amin aja dulu ya. Iya. Apa di Menteng ya? Bukan, gila banget. Pokoknya gue udah sempet ada uang tanda jadi gitu deh ke salah satu rumah. Terus gue impulsif, terus habis itu kayak 2 minggu setelahnya gue ke nyokap bokap cerita. Mereka gak setuju. Akhirnya dibatalin lah. Karena lingkungannya gak terlalu bagus gitu ya ternyata. Tapi yang namanya rumah emang jodoh-jodohan sih jodoh-jodohan kan. Benar. Akhirnya baru tuh gue ke rumah yang sekarang gitu. Jadi intinya jangan impulsif lah kalau mau beli rumah juga. Nah, ya benar. Ini benar nih. Tadi kan ada si Semi kalau gak salah bilang tadi yang katanya tidak diajarkan soal nilai investasi. Nah, ketika lu membeli rumah gue rasa planningnya kan bukan cuman 1-2 hari dong. Betul. Ya kan lu pikirin, lu lihat-liatin, lu rasa-rasain apakah ini lu feeling apa enggak gitu kan. Iya. Nah, lu berarti mendapatkan planning atau mungkin strategi lo ketika membeli rumah ini, nyicil rumah ini dari mana? Sendiri ya? Ini belajar dari internet sama ini apa life hack sekali ya atau soft skill bisa dibilang? Iya gak? Hebat. Iya kan? Itu termasuk hebat dong. Iya dong, Lord. Pasal gue seumur ini pun masih lagi belum berpikir untuk investasi kan. Oh iya kan? Gak semua orang punya pikiran seperti itu soalnya kan? Udah lo tinggalin berarti sekarang? Udah dari Januari kemarin. Wih mantap. Lumayan masak sendiri jadinya. Harus belajar gue makanya melor. Itu dia survival skill gue. Walaupun nyicilnya masih 20 tahun. Tapi kalau masakannya Lord Adi yang bikin. Happy lo tinggal di situ. Makanya. Ngomong-ngomong soal masak Lord. Lo berarti sekolahnya apakah masak? Enggak, gue dulu sempat kuliah di multimedia dan komunikasi. Gak nyambung dong ya. Nah itu pun ya gak tamat juga tuh kan. Oh gitu. Apakah karena mengalami kesulitan itu akhirnya banting setir belajar masak atau gimana? Enggak, waktu belajar itu sambil bekerja. Oke. Nah jadi kan. Udah di bidang masak-memasak nih berarti ya? Iya, jadi gue nanggung diri sendiri, belajar kuliah sendiri. Semuanya ditanggung sendiri kan. Jadi after that mungkin bosan aja kan. Lepas itu ya tinggalkan aja kuliah lagi. Nampaknya lebih bagus. Career gue di bidang masak ini kayaknya kan. Itu just lupa kayak gitu. Berarti masaknya belajarnya dari mana? Otodidak aja? Iya sambil bekerja belajar. Berarti pure soft skill nih ya. Yang lo punya sekarang maksudnya gak ada pernah belajar secara theoretical tentang memasak. Kalau di galeri atau di mana aja orang tanya ini apa? Jenis masakannya apanya itu gue gak bisa bilang kan. Pasal gak ada secara teori belajar itu. Biru campur ini jadi warna ini. Tapi masalahnya gue gak belajar itu. Jadi pasti gak bisa menjawab soalan itu. Tapi bisa menjadikan masakan itu. Itu life hacks tuh. Iya kan? Itulah. Iya. Pokoknya hasil akhirnya itu kan. Prosesnya campurin yang apa, itu urusan gue ibaratnya. Itu. Dan akhirnya sekarang bisa dibilang Lord tadi sebagai professional chef. Dan juga bisa disebut sebagai celebrity chef juga gak Lord? Ya boleh lah. Boleh lah ya. Asal cuan mah boleh lah. Celebrity chef ya enggak? Masa enggak ya? Masa enggak, benar. Tapi berarti sekarang udah tahun keberapa nih chef? Lu menggeluti memasak, menjadi seorang professional chef. Oh sebenarnya kalau mau masak itu gue tahun 1998. Dan berakhir tahun 2002. Dan itu penghujung karir itu. 2002 itu dan berpindah ke menjadi seorang personal trainer. Personal trainer? Yes. Wah, bidangnya benar-benar kemana-mana nih ya. Jadi kan gini ya, mungkin gara-gara kesulitan hidup dulu kan. The power of kepepet. Ya, jadinya kreatif. Gimana gue bisa improve my English. Yes. Nah, jadi the best way itu menjadi seorang. Jadi personal trainer. Personal trainer. Bukan les bahasa Inggris. Biar dapet cuan juga ilmu kan. Because dalam gym. Basically dia ada sales. Nah jadi kita tuh memang diajar ngomong bahasa Inggris, ngomong yang benar. Ya itulah.
Jadi the surviving skill gue tuh it's not like bukan kalau belajar bahasa Inggris pergi sekolah enggak. Tapi gue akan pergi kemana arah yang diinginkan. Berarti datengin ke situasi yang mau nggak mau kita harus bisa. Iya. Yeah. Gitu ya. Tadi balik lagi kita ngomong di awal, semua orang punya caranya masing-masing. Iya. Ya kan? Dan skill kayak public speaking, skill negosiasi, bahkan skill bahasa pun lo dapetin ketika bekerja ya. Iya benar. Cemplungin aja gitu ya. Benar. Ini ibaratnya anak belajar berenang ya, cemplungin aja. Ntar juga dia akan berenang sendiri gitu ya. Jangan gitu dong. Oh jangan. Kira nanti kalau ditiru orang gimana? Oh iya, habis langsung dicemplungnya anaknya semua kan. Bayi di cover albumnya Nirvana bisa berenang loh. Saya pikir semua bayi bisa berenang. Tapi habis itu dituntut kan. Oh iya benar. Copyright ya. Bukan masalah gak bisa berenang ya, masalah copyright ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan ngomongin tadi sekolah sama kerjaan sekarang gak nyambung. Lo juga kayak gitu Bar ya? Iya. Nah, apa yang membuat lo berani untuk eksis dan konsisten di industri ini? Maksud gue ini kan industri yang satu banyak kompetitornya. Mungkin juga ada umurnya, dalam artian ada kadaluarsanya nih. Iya kan? Nah, apa yang membuat lo yakin di industri ini? Gue yakin karena Rio Wicaksono bisa bertahan, gue pun juga harusnya bisa. Kalau dia aja masih siaran, gue juga bisa lah ya. Karena jujur nih gue, waktu gue SD, SMP, gue dengerin dia cuy. Anjir, berarti kalau ukur pergaulan gue ya. Dia SD SMP gue udah siaran, sekarang Akbari udah punya rumah gue masih siaran, gila juga gue ya. Veteran juga ya. Tapi kalau dari gue kayaknya seru aja gitu, ngejalanin profesi yang emang dari yang kita suka gitu. Ya, dan setuju gue. Dan waktu itu gue seneng banget industri musik, tapi gue sadar gue gak jago main musik gitu. Dan gue pengen tetap ada relevansinya sama mereka ya. Mungkin salah satu jadi penyiar, jadi MC. Betul. Dan ya akhirnya gue ya sekarang ini hidup dengan itu. Jadi gue seneng sih so far sih. Karena ketika lu suka musik, lu kan gak harus jadi anak bandnya. Yes. Iya dong. Lu bisa jadi manajer band, bisa jadi kerja di label, di radio, di I.O. dan lain-lain. MC, lu juga nge-MC, cuan banget ya. Alhamdulillah. Mantap ya. Sampai ada fontnya sendiri loh, dia udah kayak band anjir. Itu salah satu yang bikin gue beda jadi yang lain. Gue nge-brandingin diri gue sebagai MC Tanduk Rusa. Iya bener. Jadi ada uniqueness yang lo jual. Yes. Iya kan? Yes. Ketika mungkin skill MC lo bisa bandingin, tapi lo punya unique selling yang punya lo doang. Betul. Iya. Itu sih. Iya kan? Tadi kayak misalkan siaran, MC dan lain-lain, berarti semuanya lo juga belajar secara otodidak. Secara otodidak, dan akhirnya gue sempat nabung kan waktu itu. Gue nabung untuk dapetin sertifikasinya. Tapi untuk dapet duit buat dapet sertifikasinya ya gue dari jalanan juga. Oke. Iya, kayak waktu itu bokap nyokap gue gak setuju banget gue di industri ini. Karena kan gue udah disekolahin mahal-mahal segala macam, terus lo kerjaannya masih gak jelas segala macam, mungkin kelihatannya party doang ya kan, atau apa gitu. Ini bukan party mbak, ini networking. Iya kan. Iya. Ya, kayak gitu sih, akhirnya gue belajar sendiri, belajar di internet, terus ya di lapangan lah, ketemu di lapangan. Padahal kerjaan kayak lu, kayak gue gitu, bisa dibilang kan kasarnya kayak kerjaan serabutan ya. Iya benar. Ya kan, maksudnya kerjaan yang fix, lu sekarang cuma siaran dong. Yang emang daily activities lu kerja tuh ya siaran doang. Sisanya kan lu tunggu terima telepon, terima WhatsApp aja dari orang yang nawarin lu kerjaan kan. Betul. Untuk di usia yang muda dan lu punya pikiran nabung dan tanggung jawab lu rumah, gak main-main menurut gue. Betul. Godaannya kan pasti banyak Bar. Tadi godaan pergi, godaan lo misalkan pengen beli barang, pengen beli baju, hobi lo dan lain-lain. Cara nahannya gimana tuh? Gue inget banget waktu di posisi itu gue ngerasa gue udah dapet jam siaran yang gue mau segala macem, tapi gue nggak dapetin kebahagiaan yang gue kira gitu. Asik. Nggak sesuai ekspektasi gitu. Terus akhirnya dari segi siaran ya berarti? Dari segi joy-nya nggak seperti joy yang gue kira. Ya? Mungkin lu juga pernah kayak gitu kan, kayak ini gue pikir gue at certain point gue nyampe di sini nih, gue happy banget nih. Ternyata biasa aja lagi. Iya. Terus gue googling prinsip hidup bahagia gitu kan. Asik. Beneran cuy. Itu beneran gue googling, terus ketemu minimalism. Oke. Akhirnya gue nerapin minimalism itu di hidup gue. Dan gue sudah tidak tergoda dengan berbagai macam sales yang angka-angka cantik tuh 11-11, 10-10, 12-12 gue udah gak tergoda. Terus kayak dari situ akhirnya gue benar-benar bisa ngebantu perencanaan keuangan gue, ngontrol segala macam ya. Gue
segala macam beli secara conscious, intentionally gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah sih, jadinya kayak gue cukup dengan gue sendiri sih. Iya. Itu sih. Soalnya kan orang kayak gue, kayak lo, mungkin juga Lord tadi juga, ketika lo muncul atau tampil di suatu tempat atau dimanapun itu, kan lo juga ada kebutuhan pakaian dong. Maksudnya lo gak mungkin muncul dengan baju yang sama-sama aja gitu kan. Itu kan mungkin. Oh lo mungkin ya? Lu kalau mungkin temen-temen tahu ya, gue kayak dari dulu nge-MC selalu pakai jaket yang ada gambar rusanya doang udah. Oh karena itu jadinya si logo lo, jadi gimmick lo ya? Iya jadi gimmick gue. Dan ternyata gue tuh nyaman dengan baju yang itu aja. Dan jadi karakter. Iya sampai hari ini pun juga seperti itu. Dan dari kecil ternyata pas gue inget lagi nih, Lord tadi waktu kecil gue pernah dikatain nih waktu lagi try out gitu. Try out kayak kan kita pakai baju bebas tuh, gak pakai baju sekolah. Gue dibilang, ini gak mandi nih, si Akbar gak mandi nih, gak mandi. Karena gue bajunya itu terus. Itu aja. Iya, dan waktu itu di otak gue tuh pengen kayak Bart Simpson cuy. Yang kalau setiap kali muncul di episode, bajunya sama. Gue suka banget karakter kartun yang bajunya sama. Dan itu menurut gue keren gitu. Dan gue pengen jadi itu. Dan ternyata gue gak apa-apa dengan itu gitu sih. Jadi gue baju yang lain ya paling baju gratisan. Dari mana, industri kita juga dapat banyak baju gratisan kan. Jadi it's fine sih akhirnya gue. Kalau ngomongin gratisan juga gue rasa gak cuma barang tapi skill juga ya. Lord ya. Iya gak sih? Lo tiap hari mungkin nambah skill baru, nambah pelajaran baru. Semenjak lo sebagai mendapatkan titel celebrity chef nih Lord. Skill apa aja, skill baru apa aja yang didapetin? Kalau gue mungkin lebih kepada communication skill. Nah pasal communication skill tampilan. Nah jadi kadang-kadang kita tuh diundang ke acara-acara yang di TV. Dan kita tuh harus be somebody else. Kadang dia mengharapkan kita menjadi seseorang yang berbeda. Malas gak? Malas gak? Malas bagi gue mungkin gak malas kan. Tapi menjadi satu fine. Nah maybe. Because kalau dalam hidup nih satu tantangan itu biasanya menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik. Kan ada orang mungkin dia what the hell man, kenapa gue harus tukar diri gue sendiri. Tapi setelah gue pelajari kan, benda ini is necessary dalam bidang ini. Kalau you want to be in this industry, you have to be like that. Nah kita tuh bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi skill untuk pandai menempatkan diri di tempat-tempat tertentu dan juga di kalangan-kalangan tertentu gitu kali ya. Benar. Karena mungkin kan klien juga macam-macam pasti backgroundnya. Ya kan? It's more like people skill. Nah, jadi people skill ini kita bisa ngomong dengan siapa aja. Betul. Kan, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin. Nah, apapun jabatan dia, dokter, apapun. Pokoknya kita tuh bisa mengimbangi. Dan gue rasa itu skill yang memang gak dapat di sekolah dong. Pasti. Walaupun gue kuliah, kan, kemanapun gue pergi, I don't think so bisa mendapatkan. Gak bisa begitu ya. Walaupun kita belajar. Ada guru yang mengajarkan, tapi in the real life, benda ini berbeda. Ya kayak hari ini kan ketemu dengan dua orang yang gak pernah gue ketemu selama umur hidup gue kan. Bener. Memang gak pernah kan, tapi gimana caranya gue bisa ngomong sama orang ini. Karena gue rasa banyak orang juga yang sebetulnya skillnya dia jago ya. Entah dia pinter atau dia jago ngapain. Tapi ketika gak bisa mengkomunikasikan dengan baik, akhirnya mungkin orang yang menjadi lawan bicaranya kurang dapat maksudnya dia apa. Gitu loh. Kadang-kadang ya, maksudnya kadang ada orang yang gak bisa mengeluarkan isi kepalanya gitu. Padahal mungkin isi kepalanya isinya hebat banget nih gitu. Cuman ketika kemampuan komunikasinya gak sebaik itu, jadinya gak nyampe nih apa yang ada di kepalanya dia. Tadi gue setuju nih sama Lord yang ketika lu bisa menempatkan diri ke banyak orang, ke berbagai macam kalangan, itu emang di sekolah mah gak pernah diajarin lah. Even kalau gue pribadi ya, even dari orang tua pun gue gak pernah dapat wejangan yang kamu kalau misalkan ketemu orang harus begini, gini, gak pernah. Ya itu pasti. Kan? Iya kan? Dan sama aja kalau tadi di posisi gue sekarang kan. Kadang-kadang kita ketemu dengan rombongan emak-emak. Gimana? Jadi kan itu satu hal yang susah kita mau masuk kepada mereka itu kan karena mereka tuh secara hype-nya berbeda. Cara minatnya berbeda terhadap kita kan. Jadi kita tuh menampilkan diri, gimana mau bicara mereka, gimana mau menolak sesuatu. Nah, itu agak susah juga kan. Betul juga bertemu dengan golongan profesional. Yang sentiasa merasa diri mereka itu hebat.
Nah jadi itu skill itu memang gak bisa didapatkan di mana aja. Unless kita melaluinya. Ya, oke. Kalau ngomongin soal waktu pas dulu gitu ya, waktu tadi Lord tadi bilang ketika masa pertama kali tadi 98 kalau gak salah. Yeah. Social media mah belum ada kan tuh Lord. Dimana kita berarti hidup di era yang sempat belum pernah ada social media. Internet menjadi barang yang mewah. Akhirnya sekarang dituntut harus menjadi orang yang social media friendly dong. Iya itu benar. Adaptasinya atau skill apa tuh yang harus dimiliki untuk seorang Lord? Bagi gue mungkin ini satu nikmat ataupun kebaikan yang datang. Jadi title Lord tu sendiri. Jadi membuatkan gue merasa ini not me, tapi the Lord itself. Lord yang dipanggil yang Lord Adi MC8 ini kan. Jadi bila netizen itu komentar, jadi gue tuh komen sebagai seorang Lord. Nah, jadi playing character. Nah, for Lord itu sendiri. Jadi sebagai seorang Lord ni, gue letakkan dia seorang yang ramah tamah. Nah, yang sentiasa menyapa netizen dia kan. Walaupun DM tuh banyak masuk kan, tapi setiap hari gue tuh akan sempatkan untuk membalas. Berarti sebisa mungkin menyempatkan diri untuk ngobrol atau balasin satu persatu gitu ya? Iya. Gitu. Walaupun sekadar emote api atau just smile kan. At least cium yang ada hatinya gitu mungkin. Iya. Sah aja. Itu yang ada pilihan. Iya. Tergantung itu ya. Tentu dilihat dulu dia punya. Ada kurasinya Lord. Ada dong, masa nggak ada gimana. Iya Lord tuh pasti membedakan kan. Pasti ada kurasinya dong. Kalau laki-laki ya api udah. Api aja lah ya. Kurasi juga ada skillnya kali Lord. Jelas skill. Iya ada skillnya. Gak diajarin di sekolah. Iya, perbanyak referensi kan akan mempengaruhi kurasi. Benar. Kalau cewek yang cantik tuh ya pasti dibedakan. Pasal seperti bilang tadi kan, kita ketemu dengan mak-mak beda. Pembawaannya harus beda dong. Jadi kita tuh not really like gue mau coba ambil hati semua cewek. No, tapi kita tuh try just biasa aja. Nah, maybe untuk bagi yang paham dia mengerti kan. Lord tuh kayak gitu. Ya. Butuh temen ngobrol, silahkan follow Lord Adi loh. Ntar bisa dibalas DM-nya. Selain follow Lord Adi juga follow MLD Spot. Di YouTube kita juga ada MLD Spot TV dan juga Spotify kita di MLD Podcast tuh. Silahkan di follow. Kalau ngomongin social media, Bar. Social media lo rata-rata foto atau konten lo ketika lo lagi kerja. Iya betul. Ya kan, MC pensi segala macam. Sekarang kan juga event, semoga dalam waktu dekat udah ada lagi. Amin, kemarin udah level 1 ya. Nah, tapi kan 1,5 tahunan terakhir kemarin bisa dibilang gak ada event lah ya. Iya. Lu gimana? Dapat tetap ada job MC virtual atau? Virtual ada untungnya. Cuman yang offline tuh angus semua dan gue pusing banget. Itu sama lah ya. Pastilah. Sama lah ya. Lagi gue baru pindahan gitu kan. Wah itu gue. Ngecak hitung-hitungannya jadi beda lagi tuh ya. Parah, hancur cuy. Gue kayak hidupnya udah lebih maju lah gue daripada orang Indonesia pada umumnya. Kayak NASA gue. Asik. Dari bulan ke bulan. Iya benar. Bener-bener ya pokoknya bener-bener ya gue ini banget lah. Bener-bener ketinggalan banget lah. Terus habis itu MC virtual untung masih ada gitu. Ada beberapa brand masih jalan untung. Dari situ cuman ya akhirnya gue jadi ada purpose hidup baru gitu. Yang gue senangin akhirnya. Itu masak. Gue belajar masak. Wah. Gue setahun ini tetangga gue tuh paling tahu Akbar itu yang paling jarang mesen makanan online. Karena masak mulu? Masak mulu. Bahkan kayak tetangga gue kayak, Bar gue kemarin belanja bulanan nih ada bawang lebih. Tapi gue kayaknya malas masak deh, dikasih gue. Gue seneng. Kayak gitu. Jadi gue bener-bener masak sih. Kayak gue gak pernah kepikiran gue akan menyukai hal masak ini. Dan sekarang gue masak terus. Gue kayak bisa kayak scrolling nyari alat masak gitu. Seneng sih. Mungkin masakan lo berani gak kirim ke Lord Adi untuk dikomenin sama dia? Waduh. Gimana Lord? Jurinya yang menjadi persoalan gue tuh, kok tetangga itu bisa memberi barang gitu ya? Mungkin memang baik aja kali tetangganya. Iya, kayak aneh gitu ya. Iya. Tetangganya single gak? Mungkin Lord tadi tertarik. Iya itu. Itu menjadi pertanyaan dan penasaran ya. Emoji api apa emoji love nih? Bisa kok kita bisa lihat tetangga itu mengirim barang ke itu ya? Iya. Mungkin naksir kali sama dia Lord. Iya gak? Bisa. Cewek cowok? Cewek. Tuh. Iya. Tapi dia punya suami. Bahaya tuh.
Bahaya. Ya mungkin emang pengen ngerasain masakannya Akbar ya aja, Lord. Ya gak sih? Sedangkan lakinya di rumah gak makan, dikasih ke. Oh iya. Iya. Nih, wah. Aku dimasukin Akbar, kamu makanya bisa masak dong. Ngomong ke suaminya gitu ntar dia. Tapi kalau kerjaan lu kayak siaran, MC dan lain-lain, yang namanya sosial media menurut gue harus aktif lah ya. Harus aktif gue. Sosial media kayak menjadi semacam CV lo lah. Iya betul. Ya kan? Betul, jadi sebisa mungkin lo pasti harus mengupload atau memamerkan hasil kerja lo, apa yang lo lagi lakukan, segala macam. Tapi jujur gue akhirnya sampai di titik di posisi yang kayak gue sempat puasa sosial media 2 bulan itu waktu cukup penting tuh. 2 bulan gue 2 bulan. Detox total ya. Detox total. Terus kayak teman-teman gue bingung lo kemana. Terus gue dimarahin juga sama manajer gue karena nggak mau. Karena gue akhirnya kan kita satu kan pandemi, job cancel banyak banget. Terus udah gitu gue ngeliat banyak banget orang-orang sukses banget kayak di sosial media gitu kan. Kayak nih sukses. Gue jadi kayak anxious banget, gak jelas. Gak ada gitu. Pandemi ini buat mereka. Iya makanya kan. Terus akhirnya gue itu dari detox segala macam itu ya gue dapet purpose baru. Akhirnya konten gue sekarang udah gue nggak mau si sosial media ini owning gue gitu. Ya udah gue memang sekarang positioning gue lagi kayak gini, gue mau rambut gue kayak gini, gue mau gimana. Bodo amat. Terserah ya, gue nggak posting gue lagi MC, ya udah gue cuman kayak gue lagi seneng masak, gue posting masak. Ya mungkin audiens gue kayak ya berubah sih sebenarnya jadinya. Yang mungkin nyarinya yang tadinya gini-gini ya jadi beda sih. Iya. Ya mungkin tuh balik lagi ke soft skill yang emang basic yang kita punya atau yang kita jalanin ya, ngobrol. Interaksi langsung secara offline emang masih paling the best sih menurut gue. Dibandingin lo ngobrol teks. Bener. Pegel juga bos lama-lama jari, ya gak sih? Gue sih iya ya. Lu Instagram live terus lama-lama juga kayak aduh. Enggak banget kan. Iya. Tapi ya. Tapi dibutuhin. Betul. Sekarang ya mau gak mau. Betul. Lord Adi juga gitu kan Lord. Maksudnya sekarang bisa dibilang Lord Adi adalah juga seorang influencer gak? Bisa dibilang ya? Iya bisa dibilang. Berarti turunan kerjaannya dari chef, sekarang pun juga bisa dibilang menjadi influencer. Kira-kira dari cabang ini nih, chef dan juga influencer, ada kira-kira bisa masuk ke cabang mana lagi Lord? Udah kebayang belum? Maybe entrepreneur. Okay. Start your own restaurant? Yeah, maybe business. I don't know, tapi kan life ini is about a journey kan. Nah, jadi kadang-kadang itu we never know apa yang ada di depan itu. Just enjoy the journey. Yeah, so at this moment kan for me kita enjoy the journey first. At the same time, because kita ni kan otodidak. Because otodidak ini dia tidak like kalau yang belajar itu dia calculation. Nah, they have like the diary of my life. What they're gonna do next. My plan for next year, for next this. But for me kan, we see how it goes. Just go with the flow. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal skill ya, kalau misalkan tadi Lord juga bilang journey-nya harus dinikmati karena yang sekarang dijalanin itu juga belajar dari journey yang sudah dilewatin sama seorang Lord Adi gitu. Nah, ketika berarti ditanya gitu ya, dibagi nih hard skill dan juga soft skill yang dimiliki. Hard skillnya mungkin masak, soft skillnya dari tadi tuh public speakingnya, communication skill, negotiation dan lain-lain. People skill tadi seperti Lord tadi bilang, lebih penting mana sih kira-kira? For me kan, kalau dalam dunia yang sekarang ini, yang lebih berharga itu adalah soft skill. Soft skill. Nah, people skill itu lebih berharga daripada hard skill. Okay. Nah, because kalau kita tengok zaman ini yang berlalu ini, teknologi itu tidak membutuhkan manusia yang banyak. Nah, tapi dia lebih membutuhkan orang-orang yang bisa go to the front. Menjadi frontline itu kan. Frontline ini biasanya enggak kerja keras. Ya. Contohnya komando dalam peperangan dia enggak bawa senjata. Oh di belakang tuh dia. Iya, paling dia cuma ngomong aja. Yoi, nah, bener. Kan, jadi orang-orang yang penting gini membutuhkan soft skill yang sangat bagus. How to handle people. Nah, komando tidak bisa handle people memang susah. Iya. Nah, pasti batalion tuh enggak bisa dengar dia kan. Nah, jadi gitu. Jadi era sini memang membutuhkan skill komunikasi itu. Ya. Contohnya yang berdua ini kan. Karena saya nggak bisa masak, Lord. Iya. Jadi harus begini. Nah, tapi kalau cerita tentang seorang tukang masak, tukang masak ini mungkin salah satu kerja yang the worst job. Karena di kitchen tuh iya chaos ya.
chaos kitchen itu kan. Bayang kan seorang tukang masak kan, especially weekend. Friday, Saturday, and Sunday. Itu kan hari happy tuh. Betul. Everybody semua cuti libur kan. Yes. Tapi bila orang pergi ke restoran, siapa yang masak? Iya. Jadi orang mereka seperti tadi ini. susah untuk libur hari-hari yang penting. Oke. Nah, kadang-kadang lebaran. Yeah. Semua orang libur nih. Iya. Tapi datang ke tempat makan yang istimewa. Jadi orang tuh gak bisa libur tuh. Gara-gara menunggu ini. Jadi karena servisnya itu yang dijual jadi walaupun servis mereka itu bagus, tapi mereka tuh tidak terekspos. Nah, cuma baru-baru ini mungkin lebih banyak orang suka belajar memasak. Try to know apa yang mereka makan sebenarnya. Kan begitu. Orang juga lebih concern sama masakannya, makanan mereka sendiri juga sekarang kan ya. Kalau dulu kan orang pergi restoran, dia pesan itu ya udah. Pulang, tapi sekarang ini orang lebih ingin mengetahui inti daripada masakan itu apa sebenarnya. Ini apa sih yang gue makan? Gitu apa teknik memasak dia kan sampai menjadikan barang itu bisa harga jutaan kan atau mungkin lebih mahal daripada itu. Ya itu. Iya benar-benar. Nah. Lo Bar, hard skill atau soft skill menurut lo lebih penting yang mana? Pertanyaan yang sama nih gue. Gue tergantung kondisi sih ya. Menurut gue semuanya penting karena asal tepat guna aja. Ini kayak... buat gue dua-duanya penting sih. Kalau gue dari gue dua-duanya penting. Tinggal diimbangin aja sama kondisi yang emang lagi dihadapin sih. Tadinya gue sangat condong mengedepankan soft skill gitu. Gimana akhirnya makin kesini kayak hard skill juga penting sih. Buat jadi basicnya gitu ya. Iya. Kalau gue itu sih. Gue dari gue. Ketika misalkan kita flashback ya. Waktu pas gue apply jadi penyiar. Lo juga mungkin sekolah tentang komunikasi, tentang penyiaran. Gak sebanyak sekarang. Gak banyak sih. Iya kan? Kalau misalkan dulu, flashback nih kita. Ketika lo apply, ada banyak sekali sekolah-sekolah tentang penyiaran, skill komunikasi dan lain-lain. Lo akan ambil dulu gak baru lo apply jadi penyiar? Enggak, karena gak punya duit. Gak punya duit ya. Gak punya duit. Lebih ke gak bisa, bukan gak mau ya. Gak mampu ya. Tapi kenapa? Karena mereka gak punya uang. Iya bener nih. Iya. Oh iya itu kayak di TikTok ya. Iya bener. Iya itu. Bener sih. Oke. Tapi kalau misalkan ada kesempatannya lo berarti mau aja. Gue mau banget. Karena kan kayak ya akan ngebantu lah pasti. Akan lebih ngeboost kita lah ibaratnya. Kalau gue dari gue sih itu sih. Berarti otodidak atau formal, lo lebih milih formal? Otodidak yang di support dengan formal. Iya kalau gue akan itu. Iya. Harus saling berhubungan lah itu ya. Iya kalau gue akan itu. So basically the story is kita balik maybe 10 tahun yang dulu ceritanya. Kalau lu sendiri gimana? Nah iya bagus Lord ceritanyain Lord. Kalau lu sendiri gimana? Contohnya kan you have a choice. Yes. Either you want to study, jangan cerita duit gak ada duit. Iya. Ini sekarang ini semua complete. Just choose. Oke. Kalau gue pribadi kayaknya gue akan tetap milih otodidak. Karena apa? Ketika gue tidak ada batasan, jadinya gue bisa lebih kreatif, gue lebih bisa berani, lebih bisa out of the box dan lain-lain. Kalau gue dalam artian ketika formal, gue dikasih tahu nih, ini ABCDE, abis itu F gitu. Tapi kalau misalkan gue otodidak, mungkin gue ABCDE langsung ke Z. Nanti baru gue trace ke belakang. Mungkin ya, karena kan gue jadi punya pola gue sendiri. Gitu. Jadinya mungkin gue bisa lebih stand out dibandingkan yang lain, karena gue punya metode sendiri. Iya itu benar. Kalau gue sih gitu kayaknya. Tapi benar, mostly orang yang autodidak ni, like you say kan, they think out of the box. Kan? Mungkin dia bisa start daripada Z. Kan? Dia udah mulai daripada Z kan, udah kelihatan tapi cara dia bekerja itu berbeda. Kan? Itu tadi Lord, yang cara Lord nanam bumbu, Nyampurin bumbu kan. Iya, gabung-gabungin bumbu tadi kan. Itu keren sih. Kalau gue sama juga. Sama, otodidak juga? Kalau gue have a chance kan, gue tetap otodidak. Because otodidak ini menjadikan seseorang itu lebih kreatif. Dan menjadikan seseorang itu lebih tahan banting. Itu yang paling penting sekali itu kan. Dia can be like sebagai gue lah contoh dalam masakan kan. Kalau kita masak gulai, tapi nggak ada serai, nggak ada ini kan, apakah kita bisa masak barang itu bisa dipanggil gulai? Kan? Tapi kalau orang yang otodidak, dia bisa buat gitu. Walaupun nggak cukup bahannya, dia tetap bisa menjadikan bahan itu gulai. Nah, beda orang yang nggak pakai buku kan? Ini nggak bisa nih. Urutannya salah ini mah, gitu ya. Ini bahannya kurang nih. Iya. Gitu.
Mungkin akan berhenti tuh ketika ada bahan yang kurang gitu ya. Karena gue gak bisa masak ketika gak ada serai misalkan. Ya betul. Iya. Oke. Berarti juga seorang host, seorang komentator yang gini kan. Coba kalau gak ada teks, pasti dia gak bisa ngomong tuh. Buntu dia kan. Iya. Untung otodidak. Jadi tetap bisa ngomong. Seorang pembaca berita kan. Ini saya juga buka Mobile Legends sih, bukan pointers kok. Jadi udah ada pointersnya. Udah dipuji biar. Kirim emoji api. Sekalian mengkurasi ya. Iya. Padahal lagi kerja. Akunnya Lord ini tadi. Kalau ngomongin soal skill yang dimiliki sekarang gitu ya, dari masing-masing yang lu punya skillnya beda-beda. Pengaruh lingkungan juga punya peranan yang penting gak? Kan ada orang yang mendapatkan skill-skill dari nongkrong. Dari ngobrol sama orang. Jadi kepikiran, wah bener juga gue ternyata bisa begini-begini ya misalkan gitu. Tapi bener dong. Sebenarnya nongkrongan ini ada pro and cons. Iya. Nah, ada semoga baik, banyak prosnya karena gue juga tipe yang nongkrong loh. Iya, ada baik dengan buruknya kan. Pasal gue tuh bukan jenis anak yang di rumah dari kecil. Nah, mungkin dari gue kecil sampai besar tuh kan mungkin di rumah tuh gue pulang mandi ataupun gue pulang tidur. Ya. Makan, mandi, tidur. 3 perkara itu. Tapi kalau gue nongkrong pasti di luar. Jarang gue nonton TV di rumah. Jarang gak ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Jadi gue tuh lebih. Kawan-kawan itu kayaknya lebih berharga bagi gue daripada yang lain. Oke. Tapi kalau tadi ya kita ngobrol soal kalau gue ketika misalkan flashback. Saya 10 tahun yang lalu gue tetap memilih untuk otodidak. Begitupun Lord tadi. Kalau lo lebih otodidak tapi tetap formalnya bisa support gitu ya. Iya kalau gue. Nah. Berarti kalau misalkan ditanya menurut lo dari skill-skill yang lo punya sekarang, yang lo jalanin sekarang, apakah penting untuk ada di pendidikan yang formal? Ketika misalkan kita masih SD atau SMP, lo kan gak ada pilihan untuk ngikutin semua pelajarannya dong. Lo gak bisa milih untuk kayak, gue gak mau kelas yang pelajaran A, gue mau pelajaran B aja. Lo harus ngikutin semuanya kan. Ketika skill yang lo punya sekarang ini dimasukkan ke pendidikan formal, menurut lo penting gak? Dari lo dulu deh Bang. Skill kita nih dimasukin pendidikan formal. Jadi tiba-tiba penting ada kurikulum tentang skill komunikasi atau skill penyiaran atau apa gitu. Keren banget. Skill di pendidikan formal dalam artian sekolah gitu ya. Kan. Ini tadi financial planning, iya. Penting banget cuy. Karena gue telah tahu juga yang kayak gue pakai rumus dari income yang gue dapat gue bagi 5-2-2-1 gitu. Kayak itu gue baru tahu dan kayak gue lebih ke 4-4-2 holding kalau gue. Boleh. Ya maksud gue itu penting loh. Itu ngebantu banget gitu ketika kita punya toolsnya gitu menurut gue. Dan kalau diajarin di sekolah sih mantep banget. Apalagi kayak gue tadinya waktu beli rumah yang gue pikir cuman harga yang ada di brosur doang. Ternyata kan ada harga plus ya, harga notaris, harga BPHTB, terus PBB tiap tahun segala macam. Ini gue nggak tahu men. Harga IPL gue nggak tahu. Itu gue kelabakan ngurus itu semua. Jadi kayak atau cara ngajuin ke bank untuk kerjaan-kerjaan yang kayak kita bukan kantoran. Ini juga menurut gue kalau diajarin di sekolah sih keren banget. Jadi penting sih. Oke. Lord gimana? Daripada belajar yang lain ya. Iya benar. Tapi kalau dalam masa ini memang banyak sekolah yang ada. Ya. Walaupun di SMP kan. Waktu gue di Malaysia dia sudah ada macam kurikulum khas yang mengajarkan khusus. Mungkin anak ini cenderung ke bidang masakan. Atau dia cenderung ke bidang seni. Atau otomotif. Jadi gak usah banyak sekolah yang sudah memulakan itu kan. Cuma yang mungkin tidak dapat di sekolah itu ya tadi ya soal kita itu. Soft skill tadi itu ya. Networking, negotiation. Kalau hard skill ini mungkin mostly gue rasa rata di seluruh dunia ini kan. Sudah memulakan semua anak-anak sekolah itu bila dia keluar they have some skill. Maybe basic skill. Paling kurang menjahit ataupun bagi perempuan mengemas rumah. Kan bagi laki-laki at least they can tukar masukkan angin motor. Ganti ban misalkan ganti ban. Ganti ban bukan masuk angin bisa. Kerokan nanti kalau masuk angin bukan didongkrak dikerok. Iya, maksudnya tukar ban. Selemah-lemahnya kan bisa tukar ban. Bener. Kan even though sekarang ini kita ambil test drive. Kita tuh kalau di Malaysia dulu kan at least kita bisa cek minyak hitam. Pasti diajarkan tuh kan gimana mau cek minyak hitam. Gimana mau isi angin itu basic. Ya because dia mungkin sekarang ini orang semua banyak anak-anak yang keluar dan gak tahu apa-apa.
Nah, because mungkin dari sekolah dia dulu ala orang kaya, rich man. And then keluar aja like so stupid. Nah, nggak tahu, nggak ada basic. Kan? Masa isi ban kempes pun nggak tahu gimana mau isi. Nah, ya itu. Iya. That's what I mean. Ketika misalkan dibayangin ya, let's say 20 atau 30 tahun ke depan gitu. Apakah skill-skill yang lo punya ini, soft skill yang kalian punya masih relevan untuk kehidupan kalian nanti? Versinya metaverse kali ya. Wah, metaverse sama dengan Black Mirror ya. Ngeri ya, ngeri. Tapi apa ya, gue kemarin kayak lagi di TikTok gitu lagi lihat, terus ada satu, ternyata ada Sony lagi kerjasama sama namanya Meta Hero. Dia kayak bikin portalnya gitu. Oh, jadi juga kita bisa masuk masuk ke portalnya, nanti akan kayak film Ready Player One gitu ya. Kayak gitu, dan itu udah dan katanya nanti film game GTA yang ke-6 bakal kayak gitu. Kita main pakai diri kita sendiri cuy. Jadi kayak gila. menurut gue akan relevan, tapi versinya di metaverse-nya gitu. Mungkin nanti gue akan jual jasa gue di yang lo punya sekarang metaverse nanti. Iya cuy. Gak ada yang tahu ya. Iya. Atau udah Master Chef di dunia metaverse. Iya. Kita gak tahu. Maybe nggak tahu kan. Because sekarang ini kalau kita tengok cara perkembangan teknologi ya. Maybe we talking about future kan. Kalau future itu teknologi itu memang so far hit. Man, kalau kita di Indonesia ini mungkin masih ketinggalan nih. Tapi kalau kita tengok di dunia luar, mereka itu teknologi mereka lah sangat luar biasa kan. Minim menggunakan sumber daya manusia. Nah, terutama konteks dengan makan. Anything about food. Nowadays, kalau kita tengok kan confectionery ya. Kilang-kilang, factory semua itu dia minimal banget. Penggunaan manusia itu. Even though sampai ke ladang-ladang. Nah, cara diorang harvest the thing, diorang itu tidak menggunakan manusia lagi. Nah, jadi we don't know what gonna happen next. Nah, manusia ini akan jadi apa sesudah ini. Iya benar, tapi mungkin kalau skill dari soft skill yang kita punya sekarang pasti masih kepake lah ya. Cuman mungkin bentuknya beda gitu kali ya. Iya menurut gue gitu. Iya sih? Menurut lu gimana ya? Masih relevan. Iya menurut gue juga gitu sih. Maksud gue ini adalah satu skill yang kayaknya dari dulu sampai sekarang kepake sama gue. Tapi penggunaannya aja yang beda-beda gitu loh. Corongnya aja yang beda-beda. Tapi sebenarnya basic skillnya masih sama-sama juga. Gitu kan. Tapi menurut kalian ya, orang-orang sekarang tuh sebenarnya aware gak sama soft skill yang harus dimiliki? Kayak misalkan public speaking atau branding sosial media, lo bisa memberikan persona yang baik di sosial media, atau ngedit video di TikTok. Karena ini gak main-main ya, ada temen gue baru apply ke sebuah marketing di sebuah perusahaan lah gitu. Perusahaannya bukan perusahaan lifestyle yang kayak F&B atau apapun juga enggak. Ketika ditanya, pertanyaan ketika lagi interviewnya, salah satunya adalah, lo bisa ngedit video enggak? Iya, karena emang ya mungkin sekarang juga nggak cuman brand-brand yang lifestyle, tapi juga brand-brand lain luar lifestyle juga punya akun sosial media. Dimana ya tadi tuh lo udah kayak CV kan. Jadi ketika orang yang bekerja mungkin sebagai marketing pun, bukan di perusahaan yang akrab dengan sosial media pun lo ada kebutuhan untuk ngedit video. Dan mungkin gue rasa ketika dia bisa dan ada kandidat lain yang mungkin juga mirip-mirip membeda speknya tapi dia gak bisa ngedit video, gue rasa mungkin dia yang diprioritaskan. Menurut lu udah pada aware gak sih sekarang orang-orang untuk soft skill yang tadi kita bahas tuh sebetulnya penting? Iya. Udah aware belum lo? Gue rasa kebanyakan orang aware about this. Because kalau kita tengok nowadays kan banyak kan di YouTube, di Instagram, people tuh start to trying to sell diri dia sendiri. Nah, menjual diri dia sendiri dengan karakter mereka sendiri kan itu part of the skill yang dibutuhkan dalam dunia maya sekarang. Nah, jadi orang tuh sekarang ini banyak kan orang-orang daripada TikTok, Instagram yang tiba-tiba being famous. Nah, because of what? Because skill yang mereka miliki. Padahal kadang-kadang mereka tuh gak sekolah semua tuh kan, tapi skill yang mereka dapat itu dibutuhkan di zaman sekarang ini ataupun the next. Nah, kan contohnya sekarang ini kan anything you got problem bisa tanya bah Google aja. Nah, jadi kan itu gimana ya? Nah, so benda ini we don't know what gonna happen next in the future kan. Iya. Gimana Bar menurut lo? Udah pada aware belum orang-orang? Kalau gue orang-orang aware, cuman mungkin
sedikit yang melakukannya, menunaikannya gitu Karena apa? Denial? I don't know, yang kayak gue udah tahu nih misalkan cara how to six pack, gue udah tahu, gue udah googling dari lama gitu. Cuman gue gak lakuin aja gitu, kayak ya butuh will aja gitu untuk butuh konsisten juga. Ya pasti. Butuh komitmen untuk bisa ngelakuinnya aja sih sebenarnya. Oke. Aware sih pasti aware lah ya. Aware udah aware, cuman untuk ngelakuinnya belum tentu. Belum semuanya ya. Belum semuanya. Iya, belum semuanya. Oke. Belum semuanya mau, ya kan? Betul. Atau mungkin memang jangan-jangan solusinya adalah memang harus ditaruh di pendidikan yang formal. Jadi lu mau gak mau udah disuapin kasarnya gitu. Tapi gue gak setuju kalau emang nih bocah mungkin sukanya musik terus ternyata kita taruh masak gitu ya, gak relevan. Ya. Iya bener juga Kalau sih. mau dari kecil misalkan nih lu punya anak lu mau jadi apa, lu atur gak? Enggak sih. Iya kan. Jadi mendingan kita suruh aja gitu kan. Iya. Yang sesuai dia kita support gitu. Iya mungkin itu juga pendidikan yang dulu sama sekarang bedanya juga. Kalau dulu lu tuh ada cita-cita mungkin dari sisi orang tua yang kayak gue pengen nanti anak gue jadi apa? Dokter lah. Jadi dokter, jadi pilot, jadi apa gitu. Soalnya sekarang kayaknya menurut gue udah rada harus dirubah kali ya. Karena mungkin si anak juga karena terlalu banyak referensi. Jadi juga punya kemauan sendiri juga gak sih? Bener. Iya gak sih? Dan mungkin ketika dipaksa ya juga nggak enak juga outputnya gitu. Bener sih. Ya kan? Tapi tuh rasa anak zaman sekarang ini dia are smart how to communicate. Iya. Nah kalau dulu kita itu mungkin bukan nggak smart, cuma mungkin like misalkan bapak itu pengen kita mau jadi dokter. Yes. Tapi kita tuh we don't know how to memberitahu kepada orang tua itu, oke, kerja yang saya pilih ini bagus. Bisa menyara hidup, bisa can survive, bisa ini semua. Tapi kita nggak bisa explain itu. Nah, jadi anak-anak sekarang ini dia bisa menjelaskan kepada orang tua dia apapun bidang yang dia pergi, dia bisa explain. Nah, bidang ini bagus Pak. Bidang ini bisa ini semua. And the parents understand. Jadi dia bisa support. Maybe itu perbedaannya di antara kita communication skillnya itu. Balik lagi. Muaranya ke situ ya. Skill komunikasi ya. Udah paling penting ya. Untuk ke teman, ke atasan, ke orang tua, ke partner kerja. Ke pacar juga dong. Ke pacar. Lu kalau komunikasi lu jelek sama pacar, putus kayak lu. Fans lain. Emang penyiar ya. Itu dia tuh obrolan gue barengan sama Akbari dan juga Lord Adi. Thank you ya. Jadi buat teman-teman silahkan lo bisa lihat episode ini di YouTube kita. Silahkan di subscribe juga MLD Spot TV. Silahkan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah gitu follow Instagram kita di @MLDspot dan juga follow kita di Spotify. Tungguin lagi episode-episode yang berikutnya. Kita akan ngomongin topik yang seru lagi barengan sama inspiring people juga. Dan yang terakhir, and get yourself inspired by MLD Spot.